Minggu ini adalah family service, jadi anak-anak disarankan untuk ada di dalam. Bagi yang punya anak kecil bisa menggunakan ruangan kaca yang sudah disediakan. Di situ ada monitor, jadi saudara bisa menjaga anak dan juga sekaligus mengikuti ibadah melalui screen yang sudah disediakan. Oke, kita akan segera mulaikan. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Wow, kita mau pindah tahun 2000. Oh, 2020. Lupa. Hari boleh berganti, tapi saya percaya pengharapan kita tidak pernah tergantikan. Amin. Coba bangkit berdiri dulu kali. Gak boleh high five kan? Coba kasih elbow aja, ya. Katakan ada pengharapan dalam nama Yesus. Berapa banyak yang percaya bahwa ada pengharapan dalam nama Yesus? Serukan haleluya. Amin. Kami mau memuji Engkau Tuhan, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Haleluya. Firman terangi jalan kami, firman terangi jalan
kita percaya, Dia Tuhan yang kita puji, Dia Tuhan yang kita sembah. Dia tidak pernah terkalahkan. Amin. Tak tertandingi kuasa-Mu Tuhan, tak terkalahkan keajaiban-Mu. Mari sore hari ini kita mau tinggikan nama Tuhan yang ajaib, sebab sungguh tidak tertandingi kehebatannya Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Pada siapa
hati pengen pulang kampung, pengen ngerayain Natal di Indo yang raya. Atau kalau Wisma masih berjuang, juga takut. Ada nggak ya gereja Indonesia di Wellington ini? Tapi kayaknya saya pernah ketemu sama mantan guru TK saya, namanya Bu Tirza. Katanya ada gereja Indonesia di Wellington. Dia tanya lagi sama saya, tahu ya marketnya? Saya bilang tahu, ya dekat-dekat situ. Kayaknya kalau gitu mending kita telepon aja dulu kali ya. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Fanscare bulan Desember akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 11 jam 11.30 siang. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Antoni. Natal bersama KBRI dan Perkiwi tahun 2021 dengan tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember mulai jam 4 sore di gedung Gereja St. John's, Corner Dixon and Will Street. Peserta harap diwajibkan untuk menunjukkan vaksin pas. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Saudara Bilhan. iCare Beyond akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember jam 6 PM. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Saudara Bilhan. Oh benar juga loh, ada gereja di Wellington. Makanya jauh banget. Selamat hari Minggu untuk saudara-saudaraku seiman dan selamat menyambut Hari Natal. Shalom semuanya. Saya terberkati dengan satu ayat sebelum kita melakukan persembahan di 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua. Di sini berkata, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kadang-kadang kepikir gitu ya, kalau kita dalam berkat yang berlimpah, kalau di rekening kita banyak, lagi ada tabungan, lagi ada saving, begitu gampang kita memberikan persembahan buat Tuhan. Tapi kadang-kadang kalau misalkan kita dalam mengalami masalah perekonomian, kalau kita lagi nggak ada uang, apakah kita tetap mau memberikan yang terbaik buat Tuhan? Kadang-kadang kita mikir 2 kali gitu untuk memberikan sesuatu. Kalau kita bicara dalam 2 Korintus 8 ini tentang pelayanan kasih, aku di ayat 3-nya saya bisa teruskan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui dari kemampuan mereka. Memberi pelayanan kasih, pelayanan bukan hanya yang nyanyi ataupun musik leader ataupun main musik. Pelayanan memberikan persembahan buat Tuhan itu juga merupakan suatu pelayanan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa buat persembahan kita pada hari ini. Tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Bapak Yang Surga, terima kasih buat kebaikan yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Terima kasih kami diberikan kesehatan ya Tuhan, sehingga kami bisa bekerja 1 minggu penuh pada minggu ini, dan kami bisa menerima berkat yang datang daripada Engkau. Tuhan Yesus, berkat kami ya Tuhan. Biarlah dalam kami memberikan persembahan pada hari ini ya Tuhan, kami berikannya dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa salah kami. Nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama sebelum ada perjamuan hari ini, kita sama-sama untuk berdoa mengakuan iman rasuli. Kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, bersama kanan Allah, Allah yang Maha Kuasa, dan akan saya datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, percaya kudus dan persekutuan Allah Kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Dalam sikap doa kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya di setiap langkah kami ada tangan Tuhan yang menuntun. Sebab tuntunan-Mu adalah pelita buat kaki kami. Sore hari ini kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau buka hati untuk kuasa Roh Kudus bekerja di hati kami, di hidup kami. Mari insafkan setiap kami, kalau masih ada di antara kami Tuhan, yang mengandalkan kekuatan kami saat kami berjalan, yang mengandalkan bersandar kepada kekuatan manusia. Sore hari ini di hadapan-Mu Tuhan, kami mau berkata, Engkau, tangan-Mu yang tuntun langkah kami, biar tidak ada satu langkah yang tersesat Tuhan. Tidak ada satu langkah yang serong dari rencana-Mu. Mari bawa setiap kami umat-umat-Mu Tuhan, kami searah dengan tuntunan-Mu. Selidiki hati kami sore hari ini Tuhan, jika Kau dapati masih ada hal-hal yang membuat kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu Tuhan. Mari selidiki hidup kami Tuhan. Kami gak mau, kami merasa kami sedang jalan dalam kebenaran, tapi sesungguhnya kami sedang tersesat. Kami minta Tuhan Roh Kudus sore hari ini selidiki hati dan batin kami. Kami gak mau hidup di luar kehendak-Mu Tuhan. Kami gak mau hidup di luar kebenaran-Mu Tuhan. Masa depan
perjamuan kudus. Kita mau berdoa, ya Tuhan, Kau kuduskan perjamuan kudus ini Bapa. Biarlah perjamuan kudus ya Tuhan menjadi kesempatan bagi kami semua ya Tuhan, untuk mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami yang seharusnya binasa ya Bapa, karena kemurahan hati-Mu ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu ya Bapa, sehingga kami bisa selamat ya Tuhan. Saya berikan waktu untuk mengucap syukur untuk segala pengorbanannya di kayu salib. Sambil roti dan anggur dibagikan, kita mau menyanyikan lagu pujian. In the cross, in the cross, in the cross, in the cross, be my glory ever. Still my wretched soul shall find rest beyond the rain. Sambil musik hanya dimainkan, kita mau memberikan waktu sejenak sekali lagi. Berikan waktu sejenak kepada Tuhan kita bahwa salibnya telah menebus setiap dosa-dosa kita. Hanya dengan percaya, hanya dengan iman kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Raja, bahwa Dia adalah Tuhan. Dia datang ke dunia ini untuk menebus setiap dari kami dosa-dosa kita. Dia mati di kayu salib dan bangkit, dan sekarang Dia berada surga. Semua yang percaya kepadanya akan menerima keselamatan. Semua yang percaya kepadanya, semua beban-beban yang lelah akan dilegakan. Semua yang percaya kepadanya, segala sakit penyakit disembuhkan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa, penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa terus setia mengikut Engkau ya Tuhan. Ada yang belum menerima roti dan anggur ini? Mari kita menyanyikan lagi sekali lagi penghormatan kita. Salibnya, salibnya, selama mulia dosa
atas tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yakni pada waktu malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti ini, mengucap syukur atas serta memecah-mecahkannya, seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kalian semua. Makanlah ini supaya untuk menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur kita mau terima tubuh Yesus ini. Demikian ia juga mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan buat engkau. Perbuatlah ini setiap engkau meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Dengan rasa ucapan syukur kita mau menerima tuh darah Yesus. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk kesempatan kami ya Tuhan, yang telah Kau berikan kepada kami untuk bisa terus mengingat akan kematian Kau di kayu salib ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengingat Kau, pengorbanan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang terus ya Tuhan selalu menjaga kami ya Tuhan. Sakit penyakit disembuhkan ya Bapa. Segala kesulitannya Kau yang legakan ya Bapa. Kau pasang kuk yang ringan ya Bapa dalam kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, in Jesus' name we pray. Amin. Silakan duduk teman-teman. Kita berikan tepuk tangan untuk tim praise and worship kita dulu. Thank you. Shalom semua. Hari ini kita masuk dalam hari ini kita bulan Desember ya. Wah, nggak disangka. Kita masih dalam tema yang sama, yaitu look forward. Katakan kanan kiri, look forward. Seminggu lalu tema kita adalah apa? Be ready. Be ready adalah ketika siapa yang kita kebanyakan dari kita mungkin ada yang last minute. Saya rasa setelah iCare kemarin, setelah sharing kemarin, kita belajar jangan menjadi orang yang last minute. Kita harus menjadi be ready. Yaitu be ready to preach the word, be ready to help others, and be ready to suffer. Mungkin yang ketiga akan susah bagi kita semua untuk menjalankan, tapi saya percaya dengan pertolongan Tuhan Yesus pasti kita bisa. Amin. Kita kan, we are also soldier of trust. Kita adalah tentara surgawi. Kita harus siap sedia menerima panggilan surgawi. Oke? So hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu di 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 18. Saya undang mungkin yang pria baca yang ayat ganjil dan wanita baca yang genap. 1, 2, dan 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan sarainya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan seluruh akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kasih, sambil melakukan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu mendapatkan tak tercacat dan tak ternoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
Oke, tema kita pada hari selama 2 minggu ini adalah living at your best. Katakan karena gini, living at your best. Living at your best. Oke, hidup dalam your best. Siapa yang di sini nggak pernah ke dokter? Seumur hidupnya. Pasti semua pernah ke dokter ya. Kalau nggak pernah mungkin wah hebat banget. Ya, kita pasti ke dokter, mau kayak enak badan atau punya masalah sedikit, kita pasti ke dokter. Untuk apa? Karena kita harus mau sembuh kan istilahnya. Ketika something ada yang enak, kita pasti ke dokter. Kemudian di dokter apa yang biasa dokter akan bertanya, kenapa masalahnya? Demikian kita menjawab, oh saya pusing, gitu kan. Atau mungkin udah beberapa hari ini sakit perut dan sebagainya. Kemudian dokter pasti akan kalau di sini ngetik ya kan, kalau ngetik aku ngelihat ke GP sini, oh siap, ngetik. Nah, habis itu dia akan melakukan yang namanya diagnosa, ya kan? Dia bilang mungkin kamu perlu yang namanya CT scan. Atau mungkin kamu perlu ke lab untuk cek darah, mungkin kamu perlu ronsen dan sebagainya. Nah, setelah semua dilakukan, baru namanya bisa diambil, dia bisa tahu kayaknya penyakitnya ini nih gitu. Tetapi itu kan dia cuma menduga-duga. Nah, kalau kata medisnya ini adalah disebut prognosis. Itu dari kata Greek yang namanya foreknowing atau foreseeing, which is a medical term for predicting the likely or expected development of a disease, including whether the signs and symptoms will improve or worsen, and how or remain stable over time. Okay, so dokter ini dengan keluhan-keluhan yang kita sampaikan kepada dia bisa narrow it down. Kira-kira kamu tuh sakitnya tuh ini, gitu, ya kan? Nah, kemudian kalau kita udah dikasih prognosis, sebenarnya prognosis itu bisa benar, bisa salah. Benar, kadang-kadang dokternya bisa meleset atau mungkin tapi kita percaya nggak prognosis ini? Percaya. Kenapa saya bawakan hal ini prognosis? Karena di dalam 2 Petrus 3 ayat 17 dikatakan ada namanya proginosko, yaitu dikata seeing ye know these things before. Yaitu kata prognosis itu berasal dari kata ini, proginosko. Yaitu kamu itu sudah mengetahui atau kamu itu sudah dikasih tahu hal-hal yang akan terjadi. Demikian juga dengan prognosis, kamu itu sudah dikasih tahu, ya kan? Kamu itu menderita penyakit A ini, ya kan? Tahu nggak kita? Tahu dari dokter tersebut karena kita sudah didiagnosa. Nah, ketika kita mendengar prognosis ini, rasanya apa? Deg-degan, khawatir, ya kan? Saya waktu itu pernah ada mall di belakang saya pergi dokter, saya pikir ini mungkin hal yang biasa. Ya, saya bilang ini ada apa ya di sini ya? Terus dia lihat, bilang oke, saya ambilnya dagingnya, dia bilang gitu. Oke, ambil. Terus bilang ya ada 2 kemungkinan, dia bilang. Satu ini mall biasa atau ini cancer. Waduh, cancer. Tapi saya ambil dulu. Nanti hasilnya beberapa hari kamu datang balik gitu, dia panggil. Oke. Ya selama itu kan kita nggak tahu ya, maksudnya bisa aja biasa, bisa aja cancer. Tapi kita kan prepare for the worst. Ya kalau cancer, ya dokternya juga bilang kalau cancer ya nanti kita melakukan begini-begini. Dia sebelum mengetahui hasil, dia sudah mengasih tahu dulu kalau cancer tuh kamu harus begini dan begini dan begini dan begini dan begini. Kalau daging biasa ya sudah gitu. But dia memberitahu. Tetapi ya 3 hari kemudian hasilnya bagus, which is melegakan gitu. Tapi kita tentunya mau prepare for the worst, ya kan? Dan kita mau bahwa yang dikatakan dokter itu benar. Benar bukan? Kalau misalkan dia harusnya cancer, cuma dokter itu bilang enggak, dia salah diagnosa. Kita ada nggak mau seperti kayak gitu?
Ya nggak usah lah, yang penting ngomong aja, pokoknya kalau cancer ngomong aja daging biasa gitu. Nggak ada yang mau kan? Semua maunya the truth. Meskipun itu menyakitkan, meskipun itu menyeramkan, kamu mau yang kebenaran tentang diri penyakit ini apa enggak? Tentu. Oke? Kita mau agar dokter itu memberitahukan yang sejujurnya, meskipun kita ketakutan setengah mati. Ya kan? Nah, oleh karena kita kalau ke dokter, tentu kita mengharapkan dokter itu memberikan diagnosa yang sangat tepat. Banyak orang yang saya baca di sini sakit perut dianggap seperti sakit perut biasa. Nggak taunya udah berminggu-minggu didiagnosa udah kanker ya, stadium 4 gitu. Atau orang yang mengeluh sakit kepala, ya kan? Cuma dikasih Paramek lah, Panadol lah, tahu-tahu dicek udah tumor misalkan. Nah kita nggak mau kan seperti kayak gitu, kita maunya bener, tolong diperiksa sampai sedetil-detilnya, ya kan? Supaya kita apa? Supaya kita bisa mengetahui dan kita bisa act on it, kita bisa melakukan pencegahan. Nah di dalam dunia medis ada 3 cara bagaimana seorang dokter itu memberitahukan prognosis ini kepada sang pasien. Yaitu yang pertama adalah realism. Realism adalah real. Pokoknya lu sakit, misalkan kita ngomong stadium kanker, orang punya kanker stadium 4 gitu. Dia kalau real dia ngomong apa adanya. Lu kena kanker stadium 4. Hidup lu gak lama lagi, 3 bulan lagi. Itu contoh yang real. Kalau yang contoh yang optimism, ya dokter akan memberikan secercah dikit. Oh, lu tuh 3 akhir gitu, bukannya 4, 3 akhir, lu masih punya chance begini dan begini dan begini gitu. Don't worry, ini mah biasa, itu optimism. Dan yang terakhir adalah avoid. Biasanya, oh nggak ada apa-apa, ini mah bukan apa-apa gitu. Nah, ada kecuali ditanya sama patients. Kalau patients nggak nanya, jangan kasih tahu. Ini benar di dunia medis. Nah, mana yang kita mau sebagai patients, mana yang mau kita pilih? Mungkin ada orang yang milih, kalau saya jujur saya pilih yang realism, ya kan? Bahwa lebih baik saya tahu hidup saya mungkin 3 bulan lagi, lebih baik saya tahu itu. Supaya apa? Supaya saya bisa living at my best. Saya bisa melakukan apa aja, ya kan? Hidup saya, ya itu kan cuma prognosis. Kalau misalkan benar, ya sudah. Kalau enggak, ya mungkin hidup saya lebih lama. Tetapi saya sudah tahu, oh hidup saya 3 bulan lagi, I can do anything that I want, ya kan? Saya mungkin bisa berhenti kerja, mungkin, ya kan? Misal, ya kan? Kemudian bisa mungkin jalan-jalan atau mungkin more family time dan sebagainya. Itu adalah the realism. Saya nggak tahu, mungkin kalian nanti kita di akhir mungkin kalian milih ada, saya maunya avoid aja lah gitu, nggak mau tahu apa-apa, ya kan? Nah, itu adalah kenyataan dalam dunia medis. Makanya hari ini tema sharing saya adalah good news and bad news. Ketika dokter datang, tentunya dia akan datang dengan 2 news, ya kan? Bad news and good news. Always, pernah nggak? Bad news and good news. Which one you want to hear first? I have good news and bad news. Which one you want to hear first? Which one? Bad. Rata-rata orang pilih bad. Habis bad baru dikasih, baru dijatuhin, baru dinaikin kan? Ya. Bad dulu. Kita pasti bilang, okay, what's the bad news? Ya kan? Baru kita mendengar the good news. Demikian juga kembali lagi dalam di sini dikatakan bahwa the Bible is already given to you the bad news and the good news, ya kan? Prognoskonya sudah dikasih tahu, seeing you already know this thing. Kalau kalian sudah membaca firman Tuhan, you know what's the end and you know what's the good news is. What is the bad news? Ya kan? The bad news adalah bahwa kita semua adalah pendosa.
That's the bad news. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita semua jatuh dalam dosa dan kita harusnya binasa. Ya kan? Ini adalah pelajaran kelas kami. Tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. There is none righteous. No one. Kemudian pekerjaan baik kita itu tidak menyelamatkan. Ya kan? Your doing, your righteous deed is like a filthy rag. Kita mau berbuat baik sebaik-baik apapun, nggak akan menyelamatkan kita. Nah, that's the bad news. Kita mau melakukan apapun, kita nggak akan bisa selamat. Dan banyak orang itu menganggap bahwa enggak juga gitu. Kalau kita ngomong sama orang yang di luar Kristen, dia bilang, saya hidup gue baik-baik, yang penting gue berbuat baik, gue masuk ke surga. Itu terutama pengajaran Buddhis, ya kan. Yang penting gue berbuat baik, karma nanti gue dilahirkan kembali menjadi ini, jadi ini. No, kan? Perbuatan baik tidak akan menyelamatkan kita. Bahwa hanya Tuhanlah yang baik dan benar. Oke? So dikatakan kemudian, but the day of the Lord will come as unexpectedly as a thief. Then the heavens will pass away with a terrible noise, and the very elements themselves will disappear in fire, and the earth and everything on it will be found to deserve judgment. Since everything around us is going to be destroyed like this, what holy and godly lives you should live, looking forward to the day of God and hurrying it along. On that day He will set the heavens on fire and elements will melt away in the flames. Everything, kita kemarin di akhir semua into flames. Apa yang kalian simpan saat ini semua habis, gitu intinya. Nah, nggak ada yang selamat, semua binasa. Oke? That's the bad news. You need to know that, the bad news. Kalau kita belum mendengar bad news, tentunya kita cuek-cuek aja. Kalau kalian belum diberikan prognosis hidup kalian, kamu tuh punya darah tinggi, kamu punya sakit jantung, kamu saya rasa mungkin masih cuek-cuek aja, mau makan jeroan, mau makan kolesterol, kagak mau pusing, ya kan? Tapi kalau sudah mendapatkan sesuatu seperti dokter bilang, wih, tensinya berapa? Yang kemarin 180, sampai cek beberapa mesin, nggak percaya gua, gitu. Cek lagi, baru kaget, ya kan? We need to learn about the bad news first, then we appreciate the good news. Amin. Nah, what is the good news now? Siap menerima good news ya? Amin. The good news is that so that everyone who believes in Him will have eternal life. For God so loved the world so much that He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. As simple as that. Only believe. Right? Let me remind you, dear brothers and sisters, of the good news I preached to you before. You welcome it then, and you still stand firm in it. It is this good news that saves you if you continue to believe. Katakan kanan kiri, continue to believe. The message I told you. Unless of course you believe something that was never true in the first place. I pass on to you what was important so that, and what had also been passed on to me. Christ died for our sins just as the scriptures say. He was buried and He was raised from the dead on the third day, just as the scriptures say. Continue to believe. Bukan cuma believe doang, but there is a continuation. Okay? To keep on believing. Sama seperti kita ilustrasikan, makanya kenapa ilustrasikan dengan dokter. Sama seperti kita di dalam rumah sakit dan GP. Ketika kalian diberikan prognosis, GP atau dokter akan bilang kamu itu sakit seperti ini. You have these options. Ini untuk cure kamu. Kamu harus melakukan this treatment, right? Tentu dokter akan memberikan treatment kan.
bahwa kemarin ya kamu mesti surgery, kamu mesti jaga makan, kamu mesti pantang makan, ya kan, harus sering olahraga dan sebagainya. Nah, itu adalah biasanya ini. Tetapi kan ada kadang-kadang ketika kita mengalami yang sangat beberapa penyakit seperti kemarin, kayak seperti mama saya aja kemarin ketika ada cairan di otaknya, setelah dia diambil cairan itu, kemudian diperiksa, wah ini kemungkinan ada seperti tumor gitu. Jadi kamu punya 3 option, ya kan? Kalau kanker, ya kan, kamu punya option di radiasi, kamu bisa punya option di kemoterapi, atau ya option lain ya mungkin seperti mertua saya, dia punya suntik vitamin, ya kan? Kemudian kamu punya option mungkin tradisional medicine, ya kan? Nah, itu kan option-option yang ada diberikan kepada dokter. Dokter bilang kalau mau medis ya ini. Cuma kan kita pasti seperti ini, mau ngambil yang mana, ya kan? Kemudian kita pasti konsul, tanya dokter lain, dokter B, dokter C, ya kan? Intinya kita harus memilih kan. Dokter kan cuma kasih pilihan, kamu harus memilih. Pilihan apa yang kamu ambil adalah berdasarkan your trust to that doctor. Benar? Kalau kamu nggak percaya itu dokter, akankah kamu mengambil that choice? Enggak. Saya ulang ya, kalau kamu nggak percaya dengan dokter itu, will you believe in what he say? Enggak. Kita harus percaya 100%. Dokter ini bilang, kalau kamu mau sembuh, dengar saya, dengar dokter, bukan. Dengar saya bahwa ini treatment yang harus kamu lakukan dan kamu harus lakukan itu. Intinya. So we have to believe, continue to believe, ya kan? Bukan cuma melakukan treatment ini, besoknya ke dokter sebelah, besoknya ke dokter sebelah. Kira-kira bakal sembuh? Nggak akan. Kamu harus seperti COVID vaksinnya, kamu harus believe nggak ini bakalan memprevent kamu dari ini. Kalau kita believe ya kita take it, ya kan? Ada banyak orang kan yang sekarang nggak believe. Ya itu kan pilihan kita sendiri. Nah, ketika kita believe, baru kita follow the instruction. So the key makanya is believe. Kalau kita nggak believe, kita nggak akan bisa follow the instruction. Oke? So follow the instruction. Jadi dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dikatakan nih, what a holy and godly life you should live. Secara singkat bahwa ada 3 poin, yaitu holy life. Holy life meaning apa? Holy, saya sudah jelaskan. Holy means separated, dipisahkan. Bahwa kita itu bukanlah berasal dari dunia ini. Pemikiran kita nggak boleh sama dengan pemikiran dunia ini. Makanya kalau demikian, kalau kita sakit, kita di-separate. Benar? Kamu ke rumah sakit, kamu mendapat treatment, kamu harus masuk rumah sakit di ranjang sendiri, terpisah. Bahkan kalau penyakit kamu contagious, you put in mungkin room yang spesial, biar kamu nggak dikontaminasi oleh orang lain dan kamu juga tidak mengkontaminasi orang lain. Makanya isolasi, ya kan? We are separated by the world. Nah, kemudian dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita harus fokus kepada Tuhan itu sendiri. Kemudian dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Be holy for I am holy. Di sini saya mau menekankan itu lust, the former lust. Hawa nafsu itu adalah, lust adalah the instance of unrestrained sexual craving, yaitu a desire of a craving. Banyak orang mungkin menganggap hawa nafsu itu sebagai mostly related dalam sexual only. But no, hawa nafsu itu sebenarnya general. Lust itu not always identical with only sexual, tetapi greed is also a lust of money and power. Kemudian envy is a lust for some popularity or position. Or coveting. Coveting itu adalah keinginan untuk memiliki orang lain punya. Kalau kita dalam 10 hukum Taurat, jangan mengingini sesamamu atau istri sesamamu. That's coveting. Itu adalah lust juga. Nah, lust itu bermula dari pikiran kita. Kalau pikiran kita mengarah kepada yang dunia ini, maka kita akan memiliki yang namanya lust ini. Tetapi yang mau saya berikan juga adalah lust about the sexual sin as well. Yaitu dikatakan kita harus menjadi holy, holy living. Yaitu God's will is for you to be holy. What does it mean to be holy? So stay away from all sexual sin. Then each of you will control his own body and live in holiness and honor, not in lustful passion like the pagans who do not know God and His ways. Never harm or cheat a fellow believer in this matter by violating his wife, for the Lord avenge all such sins, as we have solemnly warned you before. God has called us to live holy lives, not impure lives. Therefore, anyone who refuses to live by this rule is not disobeying human teaching, but is rejecting God, who gives His Holy Spirit to you. Live holy. Run away from the sexual sin, fornication, ya tidur sebelum marriage, seks sebelum marriage, homoseksual, ya kan? Dikatakan lagi, run from sexual sin. No other sin so clearly affects the body as this one does. For sexual immorality is a sin against your own body. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God bought you with high price. So you must honor God with your body. Okay? So that's the holy life. Holy life means you need to keep yourself holy. Kedua yang tadi, holy and godly lives. What does godly lives mean? Godly life is live that imitate God and please God. Godly life is kita mau hidup seperti Tuhan, mau menyenangkan Tuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan hidup saleh. Oke? Hidup saleh. Nah, di sini dikatakan di 2 Timotius, pesan dari Paulus kepada Timotius. Anakku, sadarlah bahwa zaman terakhir sekarang ini kita pasti mengalami banyak kesulitan. Ingat tadi kan, banyak kesulitan. Banyak orang akan mengasihi dirinya sendiri, cinta uang, sombong, suka memuji diri, suka menghina orang lain, durhaka kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, mengabaikan Allah, tidak mengasihi orang lain, tidak mau memaafkan, suka menjelek-jelekan orang, tidak bisa menguasai diri, bersifat kasar dan kejam, serta membenci segala sesuatu yang baik. Orang-orang pada zaman terakhir ini suka berkhianat, tidak berpikir panjang, tinggi hati, dan menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Juga lebih mencintai kesenangan duniawi daripada Allah. Memang, katakan, memang di depan orang mereka berlagak saleh. Katakan sama-sama. Sekali lagi, memang di depan orang mereka berlagak saleh.
tetapi mereka tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Allah ataupun diubahkan oleh kuasanya. Baca yang terakhir. Jauhkanlah dirimu dari orang-orang seperti itu. Baca lagi. Jauhkanlah dirimu dari orang-orang seperti itu. Oke, ini instruction dari dokter. Dokter yang kasih instruction. Ini lakukan kalau mau sembuh. Ya kan? Banyak orang berlagak saleh, hati-hati. Ya kan? Ini seperti makanan kolesterol, teman-teman. Ya kan? Makanan jeroan. Kalau dimakan enak, diajak ngobrol enak, tetapi racun, bikin apa? Darah tinggi. Lebih baik jauhilah dirimu. Hello, jauhilah dirimu dari orang-orang seperti. Bukan saya ngomong, ya. Oke? Karena mereka tidak memberikan buah roh. Sedangkan kita tahu bahwa buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Orang-orang yang memiliki Roh Kudus, mereka menghasilkan ini. Kalau kamu bertemu dengan orang yang berlagak saleh, nggak mungkin menghasilkan seperti ini. Yang terakhir, yaitu kita harus hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Oke? Ada nggak di sini orang pasien mau sembuh tapi berantem sama dokternya? Nggak ada. Tentu, udah gila ya. Nggak ada pasien mau sembuh ajak dokternya berantem. Nggak ada. Pasti, oh iya dokter, percaya. Kalau nggak ya pergi. Intinya kan gitu. Demikian kita harus be in peace with God, ya kan? Jangan sampai kita berantem sama Tuhan, membuat Tuhan marah. Dikatakan sekali lagi. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. So put to death the sinful, the earthly things lurking within you. Have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust, and evil desires. Don't be greedy, for a greedy person is an idolater, worshipping the things of this world. Because of these sins, the anger of God is coming. Saya mau panggil presiden untuk maju. Don't be greedy, okay? Because there's an idolatry. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus berbuah. Kita baca dari Mazmur 1. Kita baca sama-sama yuk Mazmur ini 1, 2, dan 3. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menghasilkan buah pada musimnya, dan tidak layu daunnya apa saja yang dibuatnya. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Ya, jadi 3 hal. Okay? First is we need to know, we know already. Kita sudah tahu what is the bad news and what is the good news. Intinya adalah kita mau hidup dalam our best, living in our best. Jadi kita harus mendengar apa kata dokter kita supaya kita bisa live in our best. Banyak orang, anak muda terutama, masih menganggap dirinya sehat, ya kan? Saya punya teman dulu waktu umur 20-an gitu, pemain basket, wah hidupnya olahraga terus. Tapi itu makannya nggak dijaga, tiap hari makan mie tek-tek, ya kan, nasi goreng, wah
Dia pikir dia sehat, nggak taunya sehari dia langsung stroke, masuk rumah sakit. Ya, padahal orangnya masih muda gitu, 20 ini, sampai akhirnya dia sadar, ya kan? Nah, kita juga jangan menganggap diri kita semua sehat, apalagi rohani kita. Check up. Gitu. Demikian juga fisikal, jangan menganggap ini ngomong fisikal and sekaligus spiritual. Check up, gitu. Jangan menganggap dirimu itu sehat. Bener gak sehat, ya kan? Spiritual juga sama. Cek, gitu. Jangan menunggu prognosis itu sudah keluar, kita sudah memiliki vonis. Wah, hidup kamu gak lama lagi. Kita gak mau seperti itu. Kita mau hidup living at our best. Amin. Bahwa kita harus tahu bahwa semua ini pasti akan terjadi. Yang diberitakan di dalam firman Tuhan pasti akan terjadi. The bad news bahwa semua orang akan mengalami kebinasaan, itu pasti akan terjadi. Yang tidak percaya masuk ke dalam neraka, tapi yang percaya akan diberikan keselamatan. The choice is yours. Apakah kamu terus mau continue believing kepada Tuhan, atau kamu masih coba-coba? Benar gak ya apa yang dikatakan? Benar gak ya? Gak ada, kita gak punya banyak waktu untuk mencoba-coba lagi. Pick one and continue trusting in the Lord. Selama engkau hidup, apapun musimnya, baik itu musim yang kemarau atau musim salju, atau pada waktu kita masih mengalami musim semi, di mana kita mengalami kemajuan, kita mengalami keenakan, still trusting in the Lord. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Percayalah itu. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Saya udah bangkit diri. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku forever terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu ya Bapa pada hari ini ya Tuhan. Ya Bapa, ajar kami ya Tuhan untuk terus trusting in You Lord. To continue believing in You Lord. Meskipun badai datang silih berganti ya Tuhan, di setiap musim ya Tuhan, meskipun kami mengalami kesusahan ataupun kebaikan ya Tuhan, You are still our Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Jika Engkau mendengarkan firman-Mu yang disampaikan pada hari ini dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi.
Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengirimkan berkat ke atasmu, yakni di atas segala studimu, dalam segala usahamu dan dalam segala pekerjaanmu. Kau akan selalu naik dan bukan turun. Kau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima janji-Mu ya Bapa. Kami saat ini mau berdoa Tuhan untuk kota Wellington ini ya Tuhan. Kau yang terus jaga ya Tuhan kota ini ya Tuhan. Kau yang berikan damai sejahtera ya Tuhan. Jauhkan dari segala kekacauan ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan terus Kau yang melindungi setiap dari kami ya Tuhan, terutama anak-anak-Mu ya Bapa. Jauhkan kami dari sakit penyakit ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Kau yang berikan hikmat ya Bapa kepada pemberitaan ini ya Tuhan, agar apapun yang keputusan diambil ya Tuhan, sungguh Kau yang datang dari Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk negara kami ya Tuhan, Indonesia ya Bapa. Kau yang terus pelihara ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak saudara kami ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, teman-teman kami ya Tuhan. Kau yang terus jaga mereka ya Bapa. You are still in control ya Bapa. You are still in control. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala semuanya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk acara baptisan kami berikutnya ya Bapa. Kau tutup bungkus ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna ya Tuhan. Kau yang tutup bungkus supaya acara ini berlangsung dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, segalanya berjalan dengan baik ya Bapa. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk acara fellowship kami setelah itu ya Tuhan. Kami berdoa untuk makanan kami akan kami santap ya Tuhan. Kau yang berkati untuk menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami. In Jesus name we pray. Amin. Silakan duduk.